silahkan bereforia ketika Jokowi ditetapkan menjadi orang terkorup di dunia. Iya. Semua senang, semua bahagia, semua orang tersenyum dan tertawa. Mulut mereka selebar-lebarnya. Enggak agri. Gue jadi prihatin, gue jadi sedih. Iya, yang normal. Yang nggak normal, ya, negara kita dipermalukan di dunia luar, kemudian negara kita diacak-acak oleh provokator internasional, mereka senang. Mereka senang. Siapa, Gri? Ya, orang-orang para pembenci Jokowi, ya. Kemudian orang-orang yang selama ini terus menghina, menghujat dan memfitnah Jokowi, mereka senang. Amin Rais misalnya. Mereka senang, mereka bahagia. Terus beberapa PDIP misalnya. Iya. Mereka senang bertepuk tangan riang. Tak ketinggalan juga para buser PDIP. Nah, dengan segala narasinya. Seolah mendapat kawan internasional untuk memusuhi Jokowi. Gila, orang Indonesia, tapi ya nggak tahu patriotismenya di mana, nasionalismenya di sana mana. Mereka senang melihat Jokowi susah, mereka susah melihat Jokowi senang. Hari ini, kemarin sebenarnya, rilis tentang Jokowi menjadi nominasi pemimpin terkorup di dunia, hilang dari laman OCCRP. Modiar sirah. Demikian juga hilang dari laman CNN Indonesia. Ini buka aja sendiri-sendiri ya. Di sana udah nggak ada. File ini dihapus oleh pemiliknya. Ya. Kenapa? Kenapa? Ternyata mereka mungkin dugaan saya mendapat laporan sepihak karena OCCRP berusaha untuk profesional. Mereka kedatangan orang-orang pembenci Jokowi, mungkin, ya. Bayangan gua ini. Wah, mereka tertarik. Kemudian melakukan investigasi. Nah, mungkin sayangnya investigasinya dasarnya adalah dari clipping media mainstream yang beredar di Indonesia. Dan di sana dipenuhi oleh buser-buser pembenci Jokowi. Dari situ mungkin dia berkesimpulan, wah Jokowi pantas nih dinominasikan menjadi orang terkorup di dunia. Ya! Di antara 6 orang yang kemarin dicantumkan, yang saya sudah bahas satu-satu di video sebelumnya, nama Jokowi hilang dari laman resmi OCCRP, memasukkan Jokowi sebagai nominate atau sebagai nominasi pemimpin terkorup di dunia. Halo, yang sedang ada di Belanda. Halo, WNI yang sedang di Rusia. Halo, WNI yang sedang di New York. Khusus WNI yang tadi saya sebutkan, yang pembenci Jokowi. Kalau yang nggak pembenci Jokowi dan masih bangga dengan Indonesia, Anda tidak terprovokasi dan terselamatkan. Tapi kan banyak sekali WNI kita yang berada di luar negeri, karena terprovokasi mungkin, kemudian sampai dengan hari ini menjadi pembenci Jokowi. Dan ketika kebenciannya terus kronis sampai pada taraf yang hati mereka busuk, tak segan-segan menggadaikan negara, nggak peduli negara kita dicobak-cabik sama media asing, ya dia expose aja. Halo, kawan-kawan, WNI pembenci Jokowi yang berada di luar negeri. Usaha mereka sekarang gagal lagi. Setelah upaya-upaya yang dilakukan di luar negeri dengan berbagai ribuan cara gagal, kemudian mereka sekarang melakukan cara-cara memakai jaringan luar negeri
gagal juga. Nah, selamat bermampus ya. Mampus. Oh, biar ya, mau biar enggak ya? Mau biar lah, masa enggak? Sampai sumber dari CNN Indonesia, pertama kali saya membaca itu kemarin, sebelumnya. Oh, mungkin sumber-sumber lain juga banyak, tapi saya membacanya di sana karena saya anggap ini jaringannya internasional kalau CNN. Makanya saya nyarinya ke sana. Hari ini hilang, men. Di take down, nggak tahu siapa yang take down. Nanti dia akan beralasan yang take down hacker katanya. Iya. Hackernya Jokowi mulai bergerak katanya. Setelah busernya dan ternak-ternak Jokowi muncul, menyerang habis-habisan, tak taunya Jokowi juga mengerahkan hacker untuk men-take down berita tentang Jokowi katanya. Ini gue sampaikan dulu, karena kan narasi-narasi yang dibangun, namanya orang kebencian ya, namanya juga orang benci ya, kan seperti itu, makanya saya sampaikan dulu. Biar sirah. Demikian juga saya coba masuk ke laman OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, hilang. Nama-nama lain masih ada, nama Jokowi hilang. Nggak tahu apa nih dasarnya nih. Ya, kalau pembenci Jokowi pasti, wah, dihack sama hackernya Jokowi katanya. Ya, ini saya kasih tahu aja ya, kalau dihack, kalau di take down sama hacker, pasti hilang itu nggak satu bagian, utuh. Nah, itu hilangnya cuma satu bagian pas Jokowinya doang. Takut ya? Enggak, bukan apa-apa. Takut melawan orang benar. Makanya media asing jangan percaya dan gampang terprovokasi orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang masuk ke media Anda dan mencoba memprovokasi. Aku curiganya besar ya ke sana ya. Curiga kan boleh, diduga kan boleh. Hati-hati media asing, ya hati-hati, karena mereka sudah gagal melawan Jokowi di dalam negeri, mereka mencoba keluar memakai jaringan luar negeri. Ini orang-orang kita ini kayak begini nih. Udah biarin aja, sampai kapan sih mereka? Lawan tuh orang benar. Lawan aja udah terus, lawan. Dan jangan pernah berhenti melawan. Yang masih menyimpan dokumen, silahkan. Mau disimpan terus sampai mati, silahkan. Mau dibuka hari ini, besoknya lagi lusa, kita tunggu. Biar jadi konten. Gel ngadepin orang-orang kayak begini nih. Karena kita tahu organisasi jurnalis investigasi ini yang bermarkas di Amsterdam, Belanda, terkenal kredibel, tapi kemudian tiba-tiba nggak tahu dapat masukan dari WNI mungkin menjadi tidak kredibel sehingga datanya nggak akurat, di take down. Kalau nggak percaya, silahkan googling sendiri di OCCRP.org, semuanya huruf kecil. Sekali lagi, nanti saya cantumkan di deskripsi. Silahkan googling dan masuk ke laman OCCRP.org, semuanya huruf kecil ya. Silahkan cek sendiri di sana. PDIP dalam hati, waduh, gagal maning. Aduh, masa sebesar PDIP 18% kalah hanya melawan satu orang Jokowi. Ya! Oh, iya deh. Udah gitu nggak punya partai, nggak punya pasukan, nggak punya jaringan kepartaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Masa kita kalah sih katanya sama Jokowi? Iya deh. Otiar lah, masa enggak? Kenapa dari video pertama berkali-kali diduga ada kecurigaan intervensi WNI masuk ke OCCRP? Dugaan saya dari awal.
Karena penentuan nominasi ini dasarnya dari masukan masyarakat, kemudian masukan beberapa orang jurnalis internasional jaringannya, kemudian yang terakhir itu panel para juri. Nah, ini kan besar kemungkinan ya mungkin jurnalis atau mungkin WNI biasa memberikan masukan ke sana ya supaya dimasukkan ke nominate atau nominasi orang terkorup di dunia. Begitu ditanyain buktinya apa? Ya dugaan sih. Ya! Semua hanya dugaan, semua hanya ilusi, semua hanya kecurigaan mereka. Jadi persis kayak dulu menggugat di MK. Ingat nggak? Ingat dong, masa enggak sih? Ingat lah, ya katanya TSM, katanya ada kecurangan, katanya ada markup, katanya ada bansos. Semuanya banyak sekali, ya narasinya mereka. Satu pun kan nggak bisa membuktikan, ya. Karena nggak bisa membuktikan, akhirnya gugatannya dipukul rata adalah harus diulang Pilpres tahun ini katanya. Kok aneh kan? Jadi tidak menggugat daerah mana, ya, provinsi mana, atau TPS mana, wilayah mana. Enggak. Karena saking nggak punya datanya, baik asumsi, baik persepsi, halusinasi mereka semuanya, si 16% ini, minta Pilpres diulang. Ya udah persis kayak begini. Ya, mungkin ini pikiran-pikiran negatif, itu menjadi halusinasi, kemudian kira-kira, dugaan, nah dimasukkanlah ke sana. Tidak disertai data-data pendukung lainnya. Sudah dirilis sama OCCRP di take down. Ya, ini kan sama halnya dengan ketika Jokowi dituduh PKI. Buktinya mana? Nggak ada. Sama halnya Jokowi dituduh ijazah palsu. Buktinya apa? Nggak bisa membuktikan. Sama halnya Jokowi dituduh korupsi. Buktinya apa? Nggak ada. Mau tiar nggak kalian? Mau tiar lah, masa enggak? Kali ini benar-benar mau tiar. Udah melibatkan media asing, ya, udah melibatkan NGO asing. Ternyata zong juga. Nggak apa-apa. Masih ada orang-orang yang WNI kita yang ada di luar negeri dan itu sebagai jaringan. Mungkin kita tunggu aja nanti. Akan ada upaya-upaya lain, memakai media lain, memakai lembaga lain, memakai NGO lain. Kita tunggu aja. Kita udah tahu nih, raine orang itu tuh udah tahu. Rainya dia itu udah tahu saya. Ya, karakter jeleknya, watak jelek, niat jahatnya. Saya udah tahu nih, siapa Gri? Ada deh. Serius, Gri? Ya, berdasarkan tondo-tondo. Tidak hanya sekedar dugaan, tapi kuat dugaan. Wih, keren juga loh, Gri. Kayak pegang data intelijen aja loh, Gri. Jadi metode polling yang dilakukan oleh OCCRP adalah dia meminta masukan dari para pembaca. Ini cilakanya orang-orang yang puas terhadap kinerja Jokowi tidak pernah kenal yang namanya OCCRP ini. Sehingga mereka nggak ada yang masuk ke sana. Yang masuk adalah orang-orang pembenci Jokowi. Berhasillah mereka. Maksudnya berhasil mengelabui OCCRP. Itu loh. Jangankan OCCRP, malaikat saja dia bohongi sama orang-orang pembenci Jokowi ini. Malaikat aja mereka bohongi. Gimana? Jangankan sekelas OCCRP, boleh sih ya. NGO internasional, NGO global. Tapi kan faktanya bisa dibohongin juga sama pembenci Jokowi. Kemudian sama mereka minta atau pendapat dari beberapa jurnalis dan tahapan terakhir adalah panel dari para juri. Ya, top. Ya, jadi orang-orang pembenci Jokowi seperti Amin Rais, Guntur Romli sadar ya, atau setidaknya sabarlah, nunggu sampai ada rilis lain dari NGO lain atau dari media asing lain. Ini sudah gagal total.
Gagal total. Kalian udah gagal total. Mau bikin narasi apa lagi? Silahkan. Mau memfitnah dengan cara apa lagi? Silahkan. Silahkan. Kan kata PDIP, kebenaran akan mencari jalannya. Tapi ini kalau urusan dengan Jokowi seperti ini, bahwa kata-kata kebenaran akan mencari jalannya, itu tuh benar. Bukan hanya sekedar pameo. Ya kalau ini diucapkan oleh Megawati, oleh PDIP, oleh Hasto Kristianto, kan cuman kayak pameo saja. Dia hanya ngomongnya begitu, padahal dia sendiri nggak benar. Jadi hanya pameo aja gitu. Jadi bahan ucap-ucapan aja. Wah ini bagus nih, kita ucapkan aja lah. Gitu. Alamak. Udah? Gagal? Atau belum puas? Pastinya belum puas. Ya, kepuasan kalian itu terjadi ketika nanti pada saat sakaratul maut. Para pembenci Jokowi, selamat menikmati berita yang kalian banggakan. Sekarang sudah di take down oleh OCCRP dari halamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.